Pemirsa Media TV yang saya muliakan, tetap di acara Gelora Budaya bersama saya Agus Susanto. Saya akan mengajak saudara semua untuk berkeliling di suatu ruangan yang sangat indah, yaitu di ruang perpustakaan dari Sekolah Katolik SMAK Santo Paulus Jember. Mari Pak Gora bisa menjelaskan juga. Saya lihat ini ada layanan Chinese Corner di sini. Itu apa Pak maksudnya Pak di sini? Ya, karena kami murid-muridnya memang banyak dari etnis Tionghoa, kami kepingin mereka juga mengenal tidak hanya dari seni ya. Tapi dari literatur tentang budaya-budaya Tionghoa. Ya. Nah, maka kami mendirikan atau kami mengadakan layanan Chinese Corner. Ya. Ada apa saja di Chinese Corner ini? Untuk sementara ini buku-buku yang kami sediakan adalah buku-buku cerita silat. Koping Ho terkenal, Koping Asmariman, Asmaraman Koping Ho, Buka Siansu. Ya. Nanti suatu saat murid-murid juga akan kami libatkan untuk storytelling. Jadi mereka membaca buku itu, lalu mereka menceritakan ulang dan dilombakan. Karena buku itu ternyata banyak sekali mengandung nilai-nilai kehidupan, dan sekarang ini negara kita sedang aktif-aktif mencoba untuk membangun suatu budaya karakter. Gerakan membaca buku. Dari membaca buku mereka mengerti tentang nilai-nilai kehidupan, dan mungkin mereka akan mencoba untuk mengaplikasi di kehidupan mereka sehari-hari tentang nilai kebaikan, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Apa saja yang ada di fasilitas perpustakaan ini Pak Gora? Selain Chinese Corner, ada layanan digital untuk meminjam buku perpustakaan melalui komputer. Melalui komputer. Di sini tersedia komputer. Kalau dibawa pulang? Tidak boleh. Inventaris sekolah. Kalau ingin meminjam buku bisa melewati komputer ini sebagai pengganti katalog manual. Jadi ini merupakan satu bentuk katalog digital perpustakaan. Mungkin dari pemirsa Media TV bertanya, apakah perpustakaan di Sekolah Katolik SMAK Santo Paulus ini bisa didatangi oleh orang luar gitu untuk kembali belajar bersama? Apakah dimungkinkan? Atau hanya untuk siswa? Kita tanyakan kepada kepala perpustakaan, Mas Agus. Mas Agus, salam budaya Mas Agus. Ya, tadi saya sudah berkeliling di perpustakaan ini. Ada satu pertanyaan. Ini kan perpustakaan sudah bagus, mengingat di Jember mungkin minat baca atau buku-buku di luaran itu kurang. Apakah dimungkinkan atau diperbolehkan dari sekolah lain atau dari masyarakat umum untuk bisa bersama-sama belajar membedah buku di perpustakaan SMAK Santo Paulus ini? Ya, untuk masyarakat yang selainnya SMAK bisa datang ke perpustakaan, tapi untuk peminjaman buku hanya dibaca di sini. Ya, enggak, maksudnya datang di tempat ini untuk membaca, bisa dimungkinkan ya. Iya. Tapi untuk peminjaman buku mereka harus meninggalkan kartu. Ya, enggak dibawa pulang kan? Iya, enggak dibawa pulang. Tapi dimungkinkan ya Pak Agus ya. Luar biasa. Ada suatu ruang bagi pemirsa Media TV semuanya di Kota Jember ini. SMAK Santo Paulus berkenan membuka ruang perpustakaannya untuk kita bersama-sama berdiskusi, belajar mengenai apapun juga tentang budaya, tentang ilmu pengetahuan, tentang komputer, tentang hal-hal kerohanian dan sebagainya. Jangan ragu untuk datang di SMAK Santo Paulus ini. Tetap bersama saya di acara Gelora Budaya.
Salam budaya. Pemirsa Media TV yang saya muliakan, tetap di acara Gelora Budaya bersama saya Agus Susanto. Kali ini Gelora Budaya mengunjungi sebuah sekolah menengah atas di Kota Jember, sekolah SMAK Katolik Santo Paulus di Jalan Trunojoyo. Di samping saya ditemani dengan Romo Kepala Sekolah dari SMAK Katolik Santo Paulus. Salam budaya, Romo Denny. Ya, apa kabar, Romo? Luar biasa. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa saja yang dilakukan oleh SMA Katolik Santo Paulus ya, Romo Denny ya. Apa saja yang ada di dalam sekolah ini, kegiatannya, fasilitasnya apa saja, mungkin Romo Denny bisa menjelaskan kepada pemirsa Media TV. Silakan Romo. Baik, salam budaya pemirsa Media TV. Sekolah kami memang menekankan keunggulan akademik, dalam artian bahwa kami mengolah sungguh-sungguh kemampuan belajar murid, kemampuan belajar akademik di sekolah, sehingga fasilitas untuk bidang akademik pun kami sediakan secara relatif lengkap. Misalnya ada laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, kemudian ada laboratorium bahasa, 2 ruang laboratorium komputer, dan 1 ruang laboratorium sinematografi. Masih ada lagi 1 ruang seni atau sanggar seni ya, khusus untuk belajar seni rupa, dan juga 1 lagi ruang religiusitas, ruang di mana setiap murid mengenal setiap agama yang ada di Indonesia. Di situ tersimpan berbagai kitab suci maupun artefak-artefak yang berkaitan dengan agama. Nah, mengapa kami menyediakan semuanya ini untuk para murid kami? Pertama, supaya mereka unggul secara akademik. Mereka dianggap pandai karena mereka memang belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, mereka juga menjadi seorang yang humanis, yang tahu artinya menjadi manusia dan tahu artinya menjadi sesama manusia bagi yang lain. Dia bisa memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia, bukan sebagai manusia yang di bawah manusia yang lain. Jadi mereka diharapkan tidak merendahkan orang lain, tetapi menganggap mereka sebagai sesama yang pantas dihormati. Nah, selain mereka juga diharapkan memiliki jiwa humanis, mereka juga diharapkan memiliki jiwa budaya yang sebenarnya sama halnya dengan jiwa humanis, karena kebudayaan ini mempertajam sisi kemanusiaan setiap orang. Sehingga untuk hal-hal budaya kami sediakan dalam ekstrakurikuler. Misalnya kami punya grup barongsai, kami punya juga grup paduan suara. Nah, setiap tahun juga kami ada festival film atau movie festival, karena anak-anak yang belajar sinematografi pada akhir tahun pelajaran mereka ditandingkan. Juga ada Sinful Choir Festival, ada festival paduan suara antar kelas. Nah, dari sini mereka diharapkan mengasah dirinya sebagai manusia yang berbudaya, karena tanpa budaya kita ini ibarat manusia yang hanya kerangkanya, bahasa Jawanya jerangkong, tidak dagingnya. Karena daging manusia itu, daging dalam artian spiritual adalah budaya yang mereka hidupi dan values atau nilai yang mereka hidupi. Maka di SMA Santo Paulus juga diajarkan kepada mereka Carmel values ya, nilai-nilai Carmel yang menjadi jiwa dasar dari sekolah ini. Dan juga supaya anak-anak ini bisa mengetahui dan mengenal budayanya ya, dan khususnya di sekolah ini mayoritas Tionghoa, maka kami menyediakan di perpustakaan Chinese Corner ya. Jadi pojok yang khusus untuk siapapun, entah itu murid dari latar belakang Tionghoa, Jawa, Madura atau yang lain, bisa mengenal ini loh, ada nilai-nilai budaya Cina, budaya Tionghoa yang bisa dikenal. Kalau orang membaca di situ, mereka menemukan nilai-nilai universal, bahwa nilai-nilai ini bukan hanya nilai Tionghoa tapi nilai universal, tetapi kita menemukannya dalam sastra Tionghoa. Ini yang kami
yang kami upayakan dan usahakan di sekolah ini, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang humanis, berbudaya, menjadi manusia yang manusiawi. Nah, selain itu juga kami memiliki usaha untuk menjadikan mereka lebih manusiawi dengan pelatihan dan pembelajaran entrepreneurship yang langsung kami berikan untuk anak-anak pengurus OSIS. Jadi mereka sejak awal kepengurusan dilatih oleh tim dari Ciputra supaya mereka bisa memanage diri sendiri, memanage kelompoknya, memanage grupnya, memanage panitianya, dan memanage seluruhnya, sehingga dengan pengetahuan akan manajemen ini mereka bisa mengatur acara apapun itu, bisa menjadi event organizer, bisa menyukseskan setiap hal yang menjadi kewajiban mereka, ya. Tentunya dengan keuntungan yang bisa mereka peroleh, karena entrepreneurship itu kan bagaimana berbisnis, bagaimana berwirausaha, artinya juga bagaimana mendapatkan untung, dan mereka belajar di sini. Ya, pemirsa Media TV yang saya muliakan, kita sudah mendengar paparan begitu banyak dari Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Paulus Romo Deni yang menggabungkan berbagai macam dari unsur ilmu pengetahuan, tidak ketinggalan pula unsur seni dan budaya juga mendapat tempat yang layak di sekolah SMA Katolik Santo Paulus ini, juga ditambah dengan pengetahuan untuk berentrepreneurship. Tetap di Gelora Budaya bersama saya, Agus Susanto. Pemirsa Media TV yang saya muliakan, kita berada di segmen akhir dari Gelora Budaya ini. Saya juga masih ditemani oleh Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Paulus Romo Deni. Mungkin Romo Deni ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada pemirsa Media TV. Silakan, Romo. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan oleh Media TV untuk kami memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Memang hari ini kami kedatangan tamu, yaitu murid-murid kelas 9 SMP Katolik Maria Fatimah. Mereka datang untuk mengenal kami. Nah, kami juga mengundang siapapun dari Anda, khususnya siswa-siswa SMP di Jember, untuk datang melihat, menengok, mengenal, bahkan melihat lebih jauh di dalamnya ada apa, supaya Anda pun nantinya seandainya tidak keberatan bisa menjadikan sekolah kami SMA Katolik Santo Paulus menjadi pilihan bagi Anda untuk mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan akademik, dan mengembangkan kemampuan humaniora Anda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di acara Gelora Budaya berikutnya, tetap bersama saya Agus Susanto.